Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbung karim wa anta zul hulukin azim. Fashfa'lana indal kadim. Ya ayyuhal ghawsus salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadrotil aliyah amma ba'du. Hadirin yang kami muliakan, kota Madinah ini adalah kota yang sangat mulia dan telah disebutkan di dalam kitab-kitab Al-Quran. Hampir seluruh kitab Samawiyah menyebutkan masalah itu, terutama dalam Taurat. Dan inilah alasan kenapa 3 suku Yahudi, Kauniko, Nadzir, dan Quraitoh, mereka hijrah ke Madinah jauh sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka memang menemukan ciri kota Madinah di dalam Taurat, yaitu kota yang dihimpit dengan 2 batu hitam besar di kiri dan kanan yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Dan ini nyata di pernyataan orang-orang Yahudi kepada masyarakat asli Madinah, bahwasanya di sini akan keluar nabi terakhir nanti yang kami akan beriman kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam Taurat bahwa kami akan memerangi kalian dan menghabiskan kalian semuanya seperti memerangi atau peperangan Ad. Nah, mereka dulu kalau berperang mereka membantai massal musuh-musuhnya, maka seperti itu gambarannya. Dan ternyata benar, setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, makin terbuktilah bahwasanya memang Madinah adalah kota yang dimimpikan dan dijanjikan kepada Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau menyebutkan dalam hadis, di sini disebutkan keutamaan Madinah. Yang pertama itu, Madinah adalah tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, negeri hijrahnya, dan tempat turunnya wahyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkannya bagi non-muslim, sebagaimana Nabi Ibrahim telah mengharamkan Mekah Al-Mukarramah sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda, Allahumma inni Ibrahimah haromah makata warna waharrimuna baina labataiha. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Mekah, maka aku mengharamkan daerah yang ada di antara kedua bukit bebatuan hitam. Maksudnya itu Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian sejak dulu Madinah tidak bisa diserang dari 2 wilayah ini karena banyaknya batu-batu ini. Jadi Madinah dengan sendirinya tertahan atau terlindungi dari bagian belakang utara Madinah. Dari arah negeri Syam itu penuh dengan pohon-pohon kurma, dan yang bisa masuk dari selatannya saja. Madinah ini dulu namanya Yastrib. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya dengan Al-Madinah Munawwaroh, artinya kota yang penuh dengan cahaya. Juga diberi nama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Tobah dan Toyibah, yang berarti baik dan sempurna, dan satu-satunya kota yang kita dianjurkan untuk meninggal di situ hanya Madinah, tidak ada kota lain. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di Madinah, hendaklah ia lakukan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meninggal di Madinah. Karena sesungguhnya aku akan bersaksi bagi orang yang meninggal di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima amal-amal mereka. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 3917. Barang siapa yang membuat kerusakan atau zolim di kota Madinah atau melindungi orang yang zolim, maka dia pasti tertimpa laknat Allah. Di tanah itu tidak boleh dicabuti rumputannya,
tidak boleh diburu binatangnya, dan tidak boleh diambil barang temuannya kecuali bagi yang ingin mengumumkannya. Begitu mulianya kota Madinah, sampai-sampai tidak boleh dicabut rumputnya, harus dijaga semuanya. Setelah Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah pada tahun 662 Masehi, dalam peristiwa yang dikenal sebagai hijrah, Madinah mengalami perkembangan yang signifikan. Ini beberapa perubahan utama yang terjadi setelah kedatangan Nabi di Madinah. Nabi Muhammad mengawali pembentukan negara Islam pertama. Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam yang berkembang dengan pembentukan konstitusi Madinah yang mengatur hubungan antara muslim dan suku lain di kota itu. Madinah menjadi pusat pertumbuhan komunitas muslim. Banyak suku-suku Arab dan penduduk pesat di kota ini. Madinah juga menyaksikan beberapa perang penting seperti pertempuran Badar, Uhud, dan Khandaq yang melibatkan umat Islam dalam konflik dengan musuh-musuh mereka, terutama suku Quraisy dari Mekah. Salah satu tindakan pertama Nabi Muhammad setelah kedatangannya di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi yang menjadi pusat spiritual dan administrasi Islam. Masjid ini berkembang seiring waktu dan menjadi salah satu tempat yang paling suci dalam Islam, yang dikenal sebagai hukum syariah. Setelah beberapa tahun konflik, terjadilah perdamaian Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi antara Muslim dengan suku Quraisy. Nah, meskipun awalnya terlihat sebagai kesepakatan yang tidak menguntungkan bagi Muslim, ini menghasilkan perdamaian dan membuka jalan bagi penyebaran Islam lebih luas. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad dan umat Islam berhasil menaklukkan kembali Mekah, kota kelahiran Nabi yang sebelumnya telah diusir oleh musuh-musuh mereka. Ini adalah beberapa perkembangan penting di Madinah setelah kedatangan Nabi Muhammad. Kota ini memainkan peran utama dalam sejarah awal Islam dan menjadi model bagi pembentukan negara Islam pertama. Perkembangan Madinah ini memiliki dampak yang signifikan pada penyebaran ajaran Islam di dunia. Untuk beberapa bukti peradaban yang mencerminkan perkembangan masyarakat di kota Madinah, antaranya seperti penetapan Konstitusi Madinah atau Mitsaq al-Madinah, yaitu adalah bukti penting peradaban setelah kedatangan Nabi Muhammad. Kemudian ini menandai kelahiran negara yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Penyebaran agama Islam yang pesat di seluruh wilayah Arab dan di luar Arab adalah bukti kuat dari peradaban Islam. Banyak orang memeluk agama Islam setelah kedatangan Nabi Muhammad di Madinah, dan pesan Islam tersebar lebih jauh ke dunia. Sistem hukum berdasarkan syariah Islam mulai diterapkan di Madinah. Madinah juga melihat perkembangan dalam bidang pendidikan. Para sahabat Nabi Muhammad menjadi guru dan pemimpin intelektual, dan Madinah menjadi pusat pembelajaran Islam. Semua bukti ini mencerminkan perkembangan peradaban yang signifikan setelah kedatangan Nabi Muhammad di Madinah, yang memiliki dampak yang berkelanjutan dalam sejarah Islam dan peradaban manusia. Pada 132 Hijriah atau 750 Masehi, dinasti Abbasiyah mengalahkan Bani Umayyah. Sejak itu, Madinah mengalami 3 fase penting. Yang pertama itu periode antara 132 sampai 363 Hijriah. Kota Nabi diwarnai ketenangan dan prahara politik yang silih berganti. Ketika dipimpin gubernur yang
Bagus, kota tersebut merasakan perkembangan yang signifikan dalam bidang dakwah, ilmu pengetahuan, dan sosial. Dari Anatolia, Sultan Selim I berhasil mengalahkan Mamluk. Sejak itu, penguasaan atas dua kota suci Mekkah dan Madinah berada di tangan dinasti Turki Utsmaniyah. Pada 939 Hijriah atau 1532 Masehi, Sultan Sulaiman I Al-Kanuni membangun benteng di sekitar kota tersebut sehingga menguatkan jaminan keamanan. Tidak hanya memakmurkan Madinah, Masjid Nabawi pun direnovasi dengan menambah berbagai fitur modern. Jadi, Madinah memiliki keistimewaan dan kedudukan yang mulia yang disebutkan dalam kitab-kitab suci Islam, terutama Al-Quran. Kesinambungan perkembangan Madinah tercermin dalam masa-masa berikutnya, termasuk masa dinasti Abbasiyah, Fatimiyah, dan Utsmaniyah. Madinah ini menjadi pusat ilmu, pusat ibadah, dan aktivitas sehari-hari, dan terus menjadi tujuan penting bagi para pelajar dan jamaah haji. Dengan semua perubahan sejarah dan perkembangan, Madinah tetap memegang peran sentral dalam sejarah awal Islam dan memberikan dampak yang berkelanjutan pada peradaban manusia. Hari ini Madinah tetap menjadi kota yang dikunjungi oleh jamaah haji dan pelajar yang terus meneladani nilai-nilai Islam dan sejarah yang kaya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.